Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Sugiono dengan NIM 05042637 dari program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 dengan mata kuliah eh, pemrograman berbasis web mengenai aplikasi website pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan framework Vue.js. Aplikasi ini terdiri dari dua halaman utama, yaitu halaman stok bahan ajar dan dua halaman tracking dari free order atau DO. Pada aplikasi ini saya menerapkan data binding, directive view, conditional rendering, composite property, method wajar, validasi form, filter, dan sorting data, serta struktur proyek yang terorganisasi dengan baik. Pertama saya akan menjelaskan struktur proyek. Proyek ini memiliki beberapa file utama, yaitu pertama indeks HTML sebagai halaman utama navigasi, lalu stok HTML untuk halaman stok bahan ajar, lalu tracking HTML untuk halaman tracking dari fully order. Kemudian terdapat folder pertama CSS untuk file style CSS, JS untuk file JavaScript, Vue, asset untuk menyimpan logo dan file gambar. Pada folder JS terdapat file pertama data bahan ajar .js untuk dummy data, stok app.js untuk logika halaman stok, tracking app.js untuk logika halaman tracking. Struktur ini dibuat agar kode lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Selanjutnya, pada halaman indeks HTML terdapat pertama logo Universitas Terbuka, judul aplikasi, lalu menu navigasi menuju halaman stok dan tracking dari fully order. Tampilan dibuat responsif menggunakan CSS sehingga tetap nyaman digunakan di desktop maupun di mobile. Pada halaman stok bahan ajar, saya menampilkan data menggunakan directive view, yaitu mustache interpretation dengan double curly brace, v4 untuk looping data, vHTML untuk menampilkan catatan HTML, dan vModel untuk data binding form dan filter. Data yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, jumlah stok, safety stok, status, dan catatan. Saya juga menerapkan fitur filter berdasarkan UPBJJ, kategori, dan warning stok. Kemudian terdapat fitur sorting berdasarkan judul, stok, dan harga. Terdapat juga tombol reset filter untuk mengembalikan filter ke kondisi awal. Pada bagian status stok, saya menggunakan conditional rendering dengan vif, velse if, dan velse. Logikanya, jika stok sama dengan 0, maka status menjadi kosong berwarna merah. Jika stok lebih kecil dari safety stok, maka status menjadi menipis dan berwarna orange. Dan jika stok aman, maka ditampilkan warna hijau. Selain warna berbeda, saya juga menambahkan ikon emoji dengan tampilan lebih informatif dan menarik. Selanjutnya, saya juga menggunakan composite property pada filter book. Composite property digunakan untuk pertama melakukan filtering data, kedua melakukan sorting data, dan menampilkan data secara otomatis tanpa perlu recomposite manual. Saya memilih composite karena hasilnya tergantung pada perubahan data dan lebih efisien dibanding metode biasa.
Pada aplikasi ini juga saya menggunakan minimal 2 watcher. Watcher pertama memantau perubahan select UPBJJ. Ketika UPBJJ berubah, kategori ini otomatis di-reset agar filter tetap konsisten. Watcher kedua yaitu memantau perubahan show warning only. Saat filter warning aktif, sistem akan menampilkan log bahwa mode warning sedang aktif. Pada halaman tracking dari free order, saya juga menggunakan watcher untuk memantau perubahan paket dan perubahan sequence nomor delivery order. Watcher digunakan karena terdapat efek samping, yaitu set efek yang perlu dijalankan ketika data berubah. Pada halaman stok, saya juga membuat form tambah bahan ajar baru. Saya menggunakan vModel untuk two-way data binding. Validasi sederhana menggunakan if statement dan metode addBook untuk menambahkan data baru. Jika ada field kosong, maka sistem menampilkan alert validasi. Pada halaman tracking DO juga terdapat form input, yaitu name, nama mahasiswa, ekspedisi, dan paket bahan ajar. Nomor DO dibuat otomatis menggunakan komputer property dengan format DO, tahun, strip sequence number. Contohnya DO 2026 strip 001 untuk startnya, dan nanti akan continue di 002 dan selanjutnya. Pada halaman tracking DO, pengguna dapat memilih paket bahan ajar menggunakan elemen select. Setelah paket dipilih, detail isi paket akan otomatis muncul menggunakan conditional rendering dengan if. Data harga paket juga otomatis tampil berdasarkan data paket yang dipilih. Untuk tampilan antarmuka, saya menggunakan CSS terpisah dengan pada file style CSS, saya membuat pertama tampilan tabel lebih rapi, warna status yang berbeda, form responsif, hover effect pada tabel, card layout, dan responsif design menggunakan media query. Tujuannya agar aplikasi ini lebih nyaman digunakan dan terlihat profesional. Demikian penjelasan aplikasi website pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka menggunakan Vue.js yang telah saya buat. Pada aplikasi ini saya telah menerapkan pertama directive view, kedua computed property, ketiga method, keempat watcher, kelima conditional rendering, keenam data binding, ketujuh validasi form, kedelapan filter dan sorting data, kesembilan struktur project dan yang terorganisasi. Baik, itu aja penjelasan dari saya sebelumnya. Terima kasih.